Insya Allah panjenengan sudah sering baca buku Bunda, tapi kita ulas kembali tidak ada salahnya, karena belajar berulang-ulang ini tambah menjadikan nek jere Jawa ini lanyah Bunda nggih, hafal di luar kepala. Ya, monggo Bunda ke depan biar nanti yang belakang rawuh bisa lebih dekat dengan saya, malah lebih akrab ya Bunda nggih. Lebih dekat, lebih akrab. Tapi yang untuk benda-benda saja. Ustaz Asrofi dan Ustaz Alvin tetap bertahan di situ dalam maju. Sebelumnya ngobrol benda salawat dulu nggih. Benda sepaneng ngaten nggih. Qat'aina ya syauqan wa litaibata darafat 'ishqan fa ataitu ila habibi fanta ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad assalamu alaika ya. Terus mana soalnya dijelaskan Bunda. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Fresh lagi pikiran kita Bunda. Sholawat itu Masya Allah saestu. Kita sumpah Bunda baca sholawat. Kita jenuh Bunda dalam pembelajaran baca sholawat. Insya Allah yang ada akan menjadikan pikiran kita menjadi fresh kembali. Insya Allah. Bunda, apa kewajiban pun kula panjenengan sebagai orang tua terhadap anak-anak kula panjenengan? Yang pertama Bunda, mendoakan dateng putra putri kula panjenengan Bunda. Donga niki mukhul ibadah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah pokok dari ibadahipun kula panjenengan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Bunda, saat kula panjenengan donga niki, dongane dilakoni di waktu-waktu yang tertentu. Waktu di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan niku Bunda donga sing diijabah kali Gusti Allah? Kapan Bunda doa diijabah oleh Allah? Wektalipun waktunya, time-nya Bunda kapan? Setelah sholat, setelah azan dan iqamah, atau waktu di antara kedua azan dan iqamah Bunda. Niku Masya Allah wekdal-wekdal ingkang mustajabah kanggenipun kula panjenengan ndedonga nyuwun dhateng ngersanipun Allah. Yang berikutnya Bunda, di waktu malam hari di mana banyak orang terlelap dalam tidurnya, kita bangun Bunda, menyisihkan sedikit waktu. Kita pergunakan waktu tersebut untuk berkomunikasi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten menika penting sangat Bunda. Jenengan cuman yang sewu Bunda, yang sewu riwariwi ngeterno ekstrakul itu loh Bunda. Ada les di mana jenengan ikutkan penjenengan, Masya Allah kadang sehari itu loh Bunda. Kayak pulang jenengan ngeten iki nggih. Kayak jenengan ngeten iki saya masih muda-muda, Masya Allah. Tukang ojek itu sampai berapa kali berangkat Bunda? Belum PP-nya, Masya Allah. Diantar ke tempat les, nanti diambil, diganti lagi di tempat yang lain untuk penjenengan juga mengeleskan dengan materi pembelajaran ingkang lintunipun. Dereng makis, Masya Allah, sing kesele ora karu-karuan. Tapi Bunda, kalau ikhtiaripun kula jenengan cuma hanya sebatas kados ngaten menika, kuranglah cukup untuk kita bisa menjadikan putra putri kula panjenengan tercetak menjadi anak yang sholih dan sholihah. Waktu Bunda, waktu malam hari itu adalah salah satu malam yang sangat mustajabah, salah satu waktu yang sangat mustajabah
pun kalau panjenengan DP datang resanipun Allah untuk kita berduaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan seluruh keluh kesah yang ada Bunda di dalam dadanipun kula panjenengan, wabeh di sharing datang resanipun Allah. Sharing terbaik itu Bunda bukan kepada siapapun, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda, yang banyak kita lakukan biasanya pun nyuwun sewu, sharing kita kepada siapa Bunda? Teman. Itu akan menambah masalah dari masalah yang sudah panjenengan miliki. Masya Allah. Wong niku nek punya permasalahan, sharingnya kepada orang lain bukan menyelesaikan masalah Bunda, yang ada malah timbul masalah ingkang lintunipun. Tapi kalau kita sharingnya kepada dekengan pusatipun kula panjenengan Bunda, pakai viral ini soalnya. Yang viral itu biasanya yang disuka Bunda. Terus Bunda, Masya Allah, kalau kita langsung Bunda dekenganipun kula panjenengan dengan yang pusat, tidak ada satupun ingkang kula jenengan tersakit yang tidak diijabah oleh Allah. Yakin Bunda? Tapi tanamkan dulu Bunda dalam hati ini pun kula panjenengan untuk cinta dulu kepada Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, tentunya kita akan mampu betah berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Bunda kayak panjenengan dengan sesama komunitas bunda-bunda macam Bunda, mama-mama cantik nggih. Ya Allah, mulai dari pagi itu loh biasanya dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Saya ingin ngebakso dulu, nanti rujak siangnya, nanti sorenya gimana. Betah apa buatan panjenengan Bunda? Betah orang karuan. Karena memang sudah ada rasa di dalam hati Bunda. Seneng Masya Allah kumpul karo sesama komunitas sekolahnya, belum komunitas ingkang lintu nipun. Kita pun Bunda kalau sudah menanamkan rasa cinta mahabbah mulan jenengan datang ngersanipun Allah, Masya Allah, di waktu malam hari itu Bunda 1 jam 2 jam penjenengan tidak terasa. Kok saya ngerti-ngerti tiba-tiba ternyata sudah waktunya subuh Bunda, karena kita tidak merasakan bosan berduaan dengan Allah, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan panjenengan melakukan ibadah sholat sunnah Bunda, karena ibadah badaniyah dzahirah, ibadah badaniyah itu ada dzahirah, ada qalbiyah Bunda nggih. Jadi ibadah badaniyah yang sebangsa dzahirah sing paling afdol niku sholat nggih. Nek ibadah badaniyah yang sebangsa batiniyah itu napa sing paling utama napa? Contohnya sabar niku Bunda. Sabar, tawakal itu ibadah badaniyah yang sebangsa batiniyah. Ini malah lebih sebenarnya lebih banget utama nih dibandingkan dengan ibadah badaniyah yang sebangsa dzahirah kados contohipun sholat niku wau. Jadi Bunda, kalau kita sudah punya rasa mahabbah dengan Allah, insya Allah kedekatanipun kula panjenengan dhateng ngersanipun Allah akan intens kita lakukan setiap malam tanpa kita membunyikan alarm Bunda. Insya Allah kita sudah akan bisa bangun dengan sendirinya. Kita menengadahkan tangan ndongakno dhateng putra putri nipun kula panjenengan sedaya. Insya Allah Bunda, ikhtiar yang lain itu jadi katut kalau jenengan memprioritaskan dongone jenengan, terlebih pada saat banyak orang terlelap dalam tidurnya. Sudahkah itu kita lakukan Bunda? Kok cuma sidik ya sing jawab? Ustaz, berarti belum sepenuhnya ini Ustaz yang mampu melaksanakan ini. Tidak ada kata terlambat Bunda, wonten istilah kata terlambat. Kalau wini-wini penjenengan tasik dereng saged krungu Bunda,
belum bisa bangun malam hari untuk bermunajat kepada Allah, ayo monggo dinanti mangke mulai insyaallah kita lakukan bangun malam, tengadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususkan doa itu untuk putra putri kula panjenengan datang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Pertama Bunda, doa wajibanipun kula panjenengan orang tua terhadap anak. Yang kedua Bunda, mampu merubah diri orang tua, maksudnya Bunda, untuk lebih menjadi yang terbaik. Bunda, kersa ada perubahan dalam diri orang tua untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi segi pleter dadi apik niku boten namung putra-putri kula panjenengan Bunda, tapi wong tuane nggih sami mawon kados ngaten. Tapi Bunda, mayoritas. Sebentar Bunda, saya itu punya rutinan di Majelis Taklim Mambaus Sholihin, dulu juga di TPA Masjid Rahmat. Tapi Masjid Rahmatnya tidak berumur panjang Bunda. Ya, asalnya layah ya walayamut, tidak mati juga tidak hidup. Artinya yang datang cuma hitungan jari Bunda, terus kemudian mati peletas. Yang Mambaus Sholihin sudah bertahun-tahun saya di situ dan alhamdulillah masih bisa bertahan dengan bagus. Bunda, perubahan baik saking kula panjenengan tiyang sepah niku, contonipun Bunda nggih kados ngaten niki lho Bunda, ada undangan kajian dari sekolah panjenengan ikut hadir di dalamnya. Loh saya itu sering Bunda, saya pun di TPA saya Bunda, yang jumlah santrinya saat ini Bunda, keranten nembe mawon verifikasi untuk guru insentif, kan menyertakan data seluruh santri itu ada 487 Bunda. Hitungan 500 hanya kurang beberapa saja. Tapi ada kajian rutin untuk wali santri. Sing rawuh niku lho Bunda, namung paling kathah 200. Dari 500 sebelum yang di Niam deh, karena yang di Madin itu ada 100-an anak. Jadi kinten-kinten ada 600 santri Bunda, diundang sedoyo lewat WA, lewat undangan kertas, tapi yang kerso rawuh sekitar cuman hanya 200, nek pas wayahe tompo rapot lebih dari itu. Masya Allah. Betul, saya mengatakan bahwa dari bunda-bunda wali santri itu bukan tidak kerso perubahan untuk menjadi lebih bagus boten Bunda, tapi kita ya ora patek tertarik ngoten lho. Tuh terus lah sampai Bunda Pak Ustadz Asrofi nggih yang diadakan di Insan Kamil sini juga seperti itu Ustadz. Berapa santrinya di sini? Masya Allah, itu kan ya kuatan. Tapi yang kerso rawuh mendapatkan masukan, mendapatkan ilmu, siraman ilmu untuk kita bisa menambah wawasan di dalam memberikan pendidikan dan putra putri kula panjenengan. Ternyata minate ora pate akeh. Namun datang mriki tengen kula nggih ngoten ternyata Bunda. Masyaallah. Padahal ini Bunda, tugasipun kula panjenengan ini menjadikan diri kita orang tua menjadi lebih baik. Mergo kene apa to? Karena Bunda, orang tua yang sholih sholihah, tiang sepah ingkang sae niki nantinya bisa menjadikan putra putri kula panjenengan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Bunda yang ada di surah Al-Kahfi ayat 80 pinten. Al-Kahfi ayat berapa Bunda?
Itulah Bunda ceritanipun Nabiullah Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Khidir, yang Nabi Khidir memperbaiki tembok yang sudah hampir roboh, tapi kok diapii, sedangkan perahu sing apik dibolongi dadi bocor. Pernah nggih? Pernah dengar itu nggih? Jadi tembok yang sudah hampir roboh itu diperbaiki. Kenapa nggak dilumpuhkan sekali saja, katanya Nabiullah Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir. Tapi ternyata Bunda disebutkan di dalam surat Kahfi tersebut, ayat menika nedahaken bilih sejatinya di bawah tembok itu ada harta karun 2 anak yatim yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dikai penjagaan kali Allah? Ternyata orang tuanya ini adalah dari golongan orang yang solih. Mila Bunda, Masya Allah, itu juga ada sebuah makalah dari Syekh Sinten nggih, kula wingi maca tapi lali aku asmane, mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang pada masa hidupnya orang tersebut selalu melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keturunan orang tersebut akan diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila Bunda, kita harus mampu merubah diri sing kurang apik, yang kurang sempurna pengetahuan pendidikanipun, yang nantinya bisa kita tularkan kepada anak-anak kita menjadi lebih baik. Ini Bunda salah satu tugasipun kula panjenengan sebagai orang tua. Yang ketiga Bunda, memberikan pendidikan sejak dini, pendidikan ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lek kula jenengan kepingin mencetak putra putri kula jenengan sebagai anak yang solih dan solihah, maka kita harus mengikuti resep yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahala walidun waladan min nahlin afdola min adabin hasanin. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu pendidikan yang lebih bagus, yang lebih utama dibandingkan dengan pendidikan adab akhlak yang baik kepada putra putri kula panjenengan sedaya. Bunda, ora ana pendidikan sing paling apik melebihi pendidikan yang kita berikan dhateng putra putri nipun kula panjenengan, yang pendidikan itu adalah pendidikan akhlakul karimah. Bunda, kita orang tua itu tidak perlu Bunda yang sewu banyak berkomen, ya. Dan sewu banyak mengeluarkan kalimat untuk kita memberikan contoh kepada putra putri kula panjenengan. Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh perbuatan itu Bunda lebih mengena dibandingkan dengan contoh ucapan.